Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 66 sampai 75 pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang bentuk aljabar. Nomor 66. Hasil dari negatif 3x ditambah 5 kuadrat adalah, nah, jika ada pengkuadratan seperti ini, dasar konsepnya mengikuti bentuk A tambah B dikuadratkan sama dengan A dikuadratkan berarti A kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B berarti 2AB ditambah dengan B dipangkatkan 2 berarti B pangkat 2. Berarti kalau kita sesuaikan dengan soal nomor 66 ini bertindak sebagai A. Berarti A kuadrat itu artinya negatif 3x dikuadratkan ditambah 2 kali A. A-nya adalah negatif 3x. Kemudian dikalikan dengan B. B-nya adalah 5. Ditambah dengan B kuadrat. Itu artinya 5 dikuadratkan. Negatif 3x dikuadratkan. Berarti satu-satu ya yang dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan berarti 9. X dikuadratkan berarti X pangkat 2. 2 kali 5, 10. Dikalikan negatif 3 berarti negatif 30x. 5 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 25. Sehingga jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 67 mengikuti skema berikut ini ya. Yang bertindak sebagai A berarti adalah 7Y. Kemudian yang bertindak sebagai B adalah 3. Kita ikuti ya polanya di sini. A pangkat 2 itu berarti 7Y dikasih kurung ya. Dikuadratkan ditambah dengan 2 kali A. A-nya adalah 7Y. Kemudian dikalikan dengan B. B-nya adalah 3. Ditambah dengan B pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2. 7 dikuadratkan itu 49. Y dikuadratkan berarti Y pangkat 2. 2 kali 7 adalah 14. 14 dikalikan 3 berarti 42. Y ditambah dengan 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 68. Jika bentuknya pengurangan, berbeda tanda hanya di pengurangannya ya. Berarti A dikurangi B pangkat 2 itu berarti menjadi A pangkat 2 dikurangi 2 kali A kali B ditambah dengan B pangkat 2. Jadi perbedaannya hanya di tanda pengurangannya di bagian tengah. Berarti ini bertindak sebagai A, ini bertindak sebagai B. Karena di sini pengurangan, ikuti ya konsepnya ini. Berarti jadinya A kuadrat itu berarti 3Y dikuadratkan. Jangan lupa dikasih kurung ya. Kemudian dikurangi 2 kali A. A-nya adalah 3Y. Kemudian B-nya cukup kita ambil 1/2Y-nya ya. Karena negatifnya sudah kita taruh di depan. Berarti B-nya 1/2Y. Kemudian ditambah dengan B pangkat 2. Itu artinya 1/2Y dikasih kurung ya. Dikasih pangkat 2. Kita selesaikan satu persatu. 3 pangkat 2 itu 9. Y pangkat 2 berarti Y kuadrat. Selanjutnya Y bagi Y ini bisa ya. Nah habis. Terus 2 dibagi 2 juga habis. Berarti tinggal negatif 3. Ditambah 1 dipangkatkan 2 itu 1. 2Y dipangkatkan 2 berarti hasilnya 4Y pangkat 2. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 69. Jika hasil dari bentuk kuadrat berikut adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, maka hitunglah nilai A tambah B tambah 12C. Berarti bentuk ini yang harus kita uraikan ya. Karena di sini pengurangan berarti mengikuti bentuk berikut ini ya. 3 kita simpan dulu ya. Berarti jadinya ini A-nya, ini B-nya. A pangkat 2 ya, mengikuti sifat ini berarti 5X pangkat 2. Jangan lupa dikasih kurung ya. Dikurangi 2 kali A. A-nya adalah 5X. Kemudian dikali dengan B, B-nya adalah 1/6, ditambah dengan B pangkat 2, berarti 1/6 pangkat 2. Kemudian kita tulis di depannya ya, karena di sini ada angka 3-nya, berarti 3 di sini. 3 buka kurung, 5 dikuadratkan hasilnya 25, X dikuadratkan berarti X pangkat 2, kemudian 2 sama 6 bisa kita coret ya, berarti di sini 3, berarti yang tengah negatif 5/3X ditambah dengan 1 dikuadratkan itu 1,
6 dikuadratkan berarti 36. Selanjutnya 3 kita masukkan ke dalam kurung ya dengan cara dikali. 3 kalikan 25 berarti 75. 75 X pangkat 2 dikurangi 3 kali 5 per 3 berarti ini bisa kita coret ya. Sehingga tersisa 5X saja. Kemudian 3 dikalikan 1 per 36 ini berarti 3 per 36 atau boleh disederhanakan 1 per 12. Nah, bentuk ini sudah sesuai ya. Berarti A-nya itu adalah 75. Kemudian B-nya adalah negatif 5. Dan C-nya adalah 1 per 12. Kemudian kalau seandainya yang ditanyakan adalah A tambah B tambah 12C, itu berarti 75. Kemudian ditambah B, B-nya negatif 5 ya. Kemudian ditambah dengan 12 dikali C. C-nya 1 per 12. 75 dikurangi 5 hasilnya adalah 70. 12 bagi 12 1 berarti ditambah dengan 1. 70 ditambah 1 berarti 71. Sehingga hasil yang benar adalah poin B. Nomor 70. Jika diketahui P adalah sebagai berikut dan Q sebagai berikut, hasil dari P dikurangi Q per 10. Berarti P-nya kita uraikan dulu ya. P sama dengan, ikuti sifat tadi ya, A tambah B dikuadratkan itu menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B ya. Berarti 3X ya, pangkat 2 ditambah dengan 2 kali A, A-nya adalah 3X, dikali dengan B, B-nya adalah 5, ditambah dengan B kuadrat berarti 5 kuadrat ya. Kita tulis ulang di sini. Sehingga P sama dengan 3 dikuadratkan 9, X dikuadratkan berarti X kuadrat, 2 kali 3 6, kali 5 berarti 30, X ditambah dengan 5 kuadrat 25. Berarti P-nya sudah kita temukan seperti ini ya. Sekarang Q-nya. Nah, ini untuk P. Q caranya sama ya. Mengikuti sifat ini, hanya saja di sini tandanya nanti diganti dengan pengurangan ya, karena di sini pengurangan. Ini sebagai A, ini sebagai B. A kuadrat itu berarti 3X dikuadratkan, jangan lupa dikasih kurung. Dikurangi dengan 2 kali A. A-nya adalah 3X. Dikalikan dengan B, B-nya adalah 5, ditambah dengan B kuadrat, itu berarti 5 kuadrat. Sehingga Q-nya kita sudah dapatkan ya di sini. 3 kuadrat itu berarti 9, X kuadrat dikurangi dengan 2 kali 3, 6, dikali 5 berarti 30, X ditambah dengan 25. Karena yang ditanyakan di sini adalah P kurangi Q per 10, berarti P-nya ini ya, dikurangi ini, kita tulis saja di sini ya. P dikurangi Q per 10. Berarti sama dengan 9X kuadrat ditambah dengan 30X ditambah dengan 25 dikurangi dengan, nah kalau dikurangi berarti semuanya ini ya, ibaratkan tanda minus masuk ke sini semua. Berarti dikurangi dengan 9X pangkat 2. Nah, negatif ketemu negatif. Karena dikurangi ya, berarti jadinya positif 30X. Kemudian dikurangi dengan 25. Berarti min 25 per 10. 9X pangkat 2 dikurangi 9X pangkat 2 berarti habis. Kemudian 30X ditambah 30X jadinya 60X. 25 dikurangi 25 habis ya, per 10. 60 dibagi 10 itu berarti hasilnya 6X. Sehingga hasil yang benar adalah poin C. Nomor 71. Jika P kurangi Q sama dengan bentuk aljabar yang dikuadratkan, P tambah Q sama dengan bentuk aljabar yang dikuadratkan, berarti kita rapikan dulu aja ya. P dikurangi Q sama dengan, karena ini mengikuti bentuk tadi ya, berarti A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. 3X dikuadratkan, kita tulis ulang ya, 3X, jangan lupa dikasih kurung, ditambah dengan 2 kali A, A-nya adalah 3X, kemudian dikali dengan B, B-nya adalah 8,
kemudian ditambah dengan B kuadrat. Itu berarti 8 dikuadratkan ya. Sehingga P kurangi Q kita dapat 3 dikuadratkan 9, X dikuadratkan, X kuadrat, 2 kali 3, 6, 6 kalikan 8 berarti 48X, ditambah dengan 8 kuadrat itu 64. Selanjutnya P tambah Q. Nah ini karena pengurangan, berarti ini nanti kita ganti pengurangan ya. A kuadrat itu berarti 4X dikuadratkan, dikurangi dengan 2 kali A, A-nya adalah 4X, kemudian dikalikan dengan B, B-nya adalah 15, ditambah dengan B kuadrat, 15 dikuadratkan. Berarti hasilnya 4 dikuadratkan 16, X kuadrat, kemudian 2 kali 15 kan 30, 30 kalikan 4, itu hasilnya adalah 120, X ditambah dengan 15 kuadrat itu 225. Yang ditanyakan adalah nilai 2P, berarti kita mendapatkan P dengan cara P dikurangi Q, kemudian isinya adalah 9X pangkat 2 ditambah dengan 48X ditambah 64, kemudian P ditambah Q isinya adalah 16X pangkat 2, dikurangi 120X ditambah 225. Agar kita bisa mendapatkan P, berarti ini kita jumlahkan. P tambah P berarti jadinya 2P, negatif Q ditambah Q berarti hilang, berarti 2P sama dengan, ini kita juga tambahkan ya. 9X pangkat 2 dengan 16X pangkat 2, karena sejenis ya, berarti jadinya 25X pangkat 2, kemudian 48 dikurangi 120, itu berarti hasilnya adalah negatif 72X, 64 ditambah dengan 225, berarti hasilnya 289. Sehingga jawaban untuk 2P adalah yang ini ya. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 72. Jika diketahui X ditambah 1 per X sama dengan 5, maka yang ditanyakan hasil pengkuadratannya ya. Berarti ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, 5 juga kita kuadratkan. X kita kuadratkan jadinya X pangkat 2 ditambah dengan, ikuti skema yang tadi ya, 2 kali A, berarti 2 dikalikan X dikalikan B, 1 per X ditambah dengan B kuadrat, itu berarti 1 per X pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat, hasilnya 25. X kuadrat ditambah dengan, nah X dibagi dengan X kan 1 ya, berarti ditambah 2, ditambah dengan 1 per X pangkat 2 sama dengan 25. X pangkat 2 ditambah dengan 1 per X pangkat 2 sama dengan 2, kita pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan ya. 25 dikurangi 2 hasilnya 23. Nah bentuk ini sesuai dengan apa yang kita lihat di soal ya. Karena yang ditanyakan ini berarti jawabannya adalah 23, yaitu A. Nomor 73. Kita uraikan terlebih dahulu apa yang ditanyakan ya. Berarti ini ya. X dikuadratkan itu jadinya X kuadrat dikurangi dengan 2 kali AB, berarti dikali dengan X dikali dengan 5, ditambah dengan B kuadrat berarti 5 kuadrat, ditambah dengan A dikuadratkan berarti X kuadrat ditambah dengan 2 kali A-nya X ya, B-nya adalah 5, ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian X kuadrat ditambah dengan X kuadrat itu jadinya 2X kuadrat. Kemudian bentuk ini sama persis dengan ini ya, berarti karena di sini negatif, di sini positif berarti hilang. 5 kuadrat berarti 25 ditambah 25. 25 ditambah 25 hasilnya adalah 50. Nah, ini yang ditanyakan ya. Sekarang kita uraikan nih apa yang diketahui. Untuk menghilangkan bentuk akar berarti kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. 2 dikuadratkan berarti jadinya 4X kuadrat. Karena 2X dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat sama dengan akar dikuadratkan berarti habis ya, tinggal isinya saja. 1 ditambah dengan 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. Berarti 2X kuadrat, 2 kali negatif 25, negatif 50. Selanjutnya, apa yang saya garis bawah ini kita pindah ruas ke sebelah kiri ya. Berarti jadinya
X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat, negatif berubah menjadi positif 50 sama dengan 1. Kemudian 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berarti 2X kuadrat ditambah 50 sama dengan 1. Ternyata bentuk ini sama persis apa yang ditanyakan, sehingga hasilnya adalah 1, poin D. Nomor 74. Nah, ini bentuknya adalah pangkat 4 ya. Jadi Anda bisa menggunakan sifat dari bentuk aljabar yang dipangkatkan 4 ya. Misalkan A tambah B dipangkatkan 4. Itu hasilnya adalah A pangkat 4 ditambah dengan 4A pangkat 3 kali B ditambah dengan 6A pangkat 2, B pangkat 2, kemudian ditambah dengan 4A B pangkat 3, dan yang terakhir adalah B pangkat 4. Jadi yang bertindak sebagai A itu adalah 3X, yang bertindak sebagai B adalah negatif 5 ya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan konsep ini atau menggunakan rumus ini. Saya akan coba pakai rumus ini ya. Jadi A-nya adalah 3X, B-nya ingat ya, di sini negatif 5 ya. Berarti A pangkat 4 itu artinya 3X dipangkatkan 4 ditambah dengan 4 kali A pangkat 3. A-nya adalah 3X pangkat 3. Kemudian dikali dengan B. B-nya adalah negatif 5 ditambah dengan 6 dikali dengan A pangkat 2. Itu berarti 3X dipangkatkan 2. Dikali dengan B. Itu adalah negatif 5 dipangkatkan 2. Kemudian ditambah dengan 4 kali A, A-nya adalah 3X, dikali dengan B pangkat 3, berarti negatif 5 dipangkatkan 3, ditambah dengan B pangkat 4. B pangkat 4 itu berarti negatif 5 dipangkatkan 4. Kita rapikan ya, satu persatu. 3 dipangkatkan 4, 81, maka X juga dipangkatkan 4. Untuk yang ini, hati-hati ya di sini ya, 3 pangkat 3 ini harus dikalikan terlebih dahulu ya. Atau kita hitung dulu di sini. 4 kali negatif 5 itu berarti negatif 20 dikalikan dengan 3 pangkat 3 itu 27. X juga dipangkatkan 3. Kemudian ditambah dengan 6 kali 3 dikuadratkan berarti 9. X juga dikuadratkan. Dikali dengan negatif 5 dikuadratkan berarti 25. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan 3X. Negatif 5 dipangkatkan 3 berarti negatif 125. Ditambah dengan negatif 5 dipangkatkan 4 berarti hasilnya 625. Selanjutnya kita rapikan ya di sini. 81X pangkat 4. Kemudian di sini 20 kali 27. Itu berarti hasilnya adalah 540. Tandanya negatif ya. X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 6 kali 9 dikalikan 25, hasilnya adalah 1350X pangkat 2. Positif kali negatif berarti negatif. 4 kali 3, 12. 12 dikalikan 125 berarti hasilnya 1500X ditambah dengan 625. Berarti ini bertindak sebagai A, ini bertindak sebagai B, ini bertindak sebagai C, ini bertindak sebagai D, kemudian ini bertindak sebagai E. Kalau A sampai E kita jumlahkan semua, maka hasil yang kita dapatkan adalah 81 dikurangi 540, kemudian ditambah dengan 1350, ditambah dengan negatif 1500, kemudian ditambah dengan 625. Hasil akhir dari penjumlahan berikut ini adalah 16. Berarti jawabannya D. Nomor 75. 7Y dikurangi 6 dikuadratkan akan menghasilkan AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Maka nilai dari A tambah B tambah C adalah, berarti mengikuti sifat yang tadi ya. Ini A, ini B-nya. A kuadrat berarti 7Y dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi dengan 2 kali A, 7Y, dikali dengan B, dikali 6 ya, ditambah dengan 6 kuadrat. 7 dikuadratkan 49, Y pangkat 2. 2 kali 7 kali 6 ini berarti 84. Y ditambah dengan 6 kuadrat 36. Ini bertindak sebagai A, ini bertindak sebagai B, ini bertindak sebagai C. Itu artinya
49 dikurangi 84 ditambah dengan 36 akan menghasilkan 1. Jadi jawabannya adalah poin B. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan dari nomor 66 sampai 75. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.